Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil 'azim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wadwi anna bu'dahu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat yang kita berkumpul di dalam ini untuk tidur di kota Makkah. Pertama, Bapak Ibu yang akan kita kunjungi adalah Jabal Sur. Setelah dari Jabal Sur nanti ke Arafah, dan di Arafah ada Jabal Rahmah. Ya. Setelah dari Jabal Rahmah nanti ke Musdalifah. Setelah dari Musdalifah nanti kita akan melewati Wadi Muhassir, tempat dibakarnya pasukan gajah oleh Allah. Setelah dari Wadi Muhassir nanti kita akan lanjut ke Jabal Qurban, tempat disembelihnya Nabi Ismail alaihissalam. Setelah dari itu baru nanti ke Mina, yaitu Jamarat, tempat lempar jumroh. Setelah dari tempat lempar jumroh baru nanti ke Jirona. Setelah dari Jirona adalah tempat mikot, ya. Setelah dari Jirona nanti ke Jabal Nur, yaitu Gua Hira. Setelah dari Jabal Nur baru nanti ke Makla, kuburan Makla. Setelah dari kuburan Makla ke Masjid Jin dan Masjid Al-Zajarah, terus kembali ke hotel. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nanti pertanyaannya belum selesai, ya. Masih tinggal baru ngasih tahu tempatnya, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama Bapak Ibu yang akan kita kunjungi adalah Jabal Sur. Jabal Sur, Bapak Ibu, adalah tempat Rasulullah bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Pada waktu malam, Bapak Ibu, rumah Rasulullah dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasulullah ingin ditangkap dan ingin dibunuh oleh orang-orang kafir Quraisy. Termasuk diantaranya yang mengepung rumah Rasulullah adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Itulah yang menjadi pemimpin di tempat itu, supaya Rasulullah bisa ditangkap. Ya, pada waktu malam semuanya berkumpul di rumah Rasulullah, dan Rasulullah sudah mengetahuinya karena malaikat Jibril sudah ngasih tahu terlebih dahulu bahwa rumahnya akan dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka Rasulullah waktu siangnya itu datang ke rumah Abu Bakar, mengajak Abu Bakar untuk menemani Rasulullah ke atas Jabal Sur. Maka Rasulullah ngasih tahu kepada Abu Bakar bahwa Rasulullah diizinkan oleh Allah untuk hijrah ke kota Madinah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar mendengar kabar itu sangat senang.
atas diizinkannya Rasulullah untuk hijrah ke kota Madinah, karena di kota Madinah ini sudah tidak bisa menyebarkan agama Islam, sudah dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang yang mengepung rumah Rasulullah pada waktu malam itu memang dipilih orang-orang yang hebat dalam berperang, ya, dalam menangkap orang. Memang orang-orang terpilih dari setiap kabilah, setiap golongan mengirim para pemudanya untuk menangkap Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mereka ada 11 orang, termasuk diantaranya adalah Abu Lahab dan Abu Jahal. Mereka mau makar karena wa makaru wa makarallah fa innallaha khairul makirin. Jadi makarnya manusia itu adalah lebih baik makarnya Allah. Allah yang mengatur semuanya. Sehingga pada waktu malam kebetulan bermain ke rumah Rasulullah, yaitu sepupu Rasulullah Sayyidina Ali, bermain ke rumah Rasulullah. Maka Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, wahai Ali, apakah engkau siap menggantikan tempat tidurku? Saya ingin keluar dari rumah ini karena rumah ini sudah tidak aman. Di luar sudah banyak orang ingin menangkapku, kata Rasulullah. Demi keselamatan Rasulullah, Sayyidina Ali walaupun nyawa taruhannya siap menggantikan tempat tidur Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu Rasulullah mengambil segenggam pasir dan dibacakan oleh Rasulullah, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dibacakan itu oleh Rasulullah, lalu pasir itu ditiup oleh Rasulullah. Setelah pasir ditiup, maka pasir itu ditaburkan kepada orang-orang kafir Quraisy yang sudah mengelilingi rumah Rasulullah ingin menangkap Rasulullah. Setelah ditaburkan pasir, seketika itu pun orang kafir Quraisy tertidur dengan lelapnya di samping rumah Rasulullah, di sekeliling rumah Rasulullah. Dan akhirnya Rasulullah keluar dari rumahnya dengan leluasa, dengan bebas, tidak terlihat oleh siapapun. Bapak Ibu, tamu-tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu bisa lihat itu adalah Jabal Sur di sebelah kiri. Bapak Ibu, bukit paling tinggi agak di ujung depan, ya, bukit paling tinggi sebelah kiri, ya, itu adalah Jabal Sur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah keluar dari rumahnya menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dan Rasulullah masuk ke rumah Sayyidina Abu Bakar lewat pintu belakang, tidak lewat pintu depan karena khawatir terlihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah mengajak Sayyidina Abu Bakar untuk naik ke atas Jabal Sur, sedangkan Rasulullah ingin hijrah ke kota Madinah. Rasulullah melawan arah, yang jalan menuju ke Madinah arahnya ke arah sana, sedangkan arah ke sana itu adalah menuju Syam, menuju Yaman, ya, menuju Yaman. Jadi karena orang kafir Quraisy supaya tidak mengejar Rasulullah, karena orang kafir Quraisy sudah tahu bahwa Rasulullah ingin hijrah, maka Rasulullah melawan arah, ya, melawan arah, bersembunyi dulu di atas Jabal Sur, bersembunyi di atas Jabal Sur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah sampai Rasulullah dan Abu Bakar di atas Jabal Sur, maka Abu Bakar masuk terlebih dahulu ke dalam gua itu yang akan ditempati oleh Rasulullah, memastikan bahwa di dalam gua itu aman, tidak ada hewan yang nantinya akan membahayakan Rasulullah. Jadi Abu Bakar masuk terlebih dahulu. Tempat itu dibersihkan oleh Abu Bakar. Apabila ada lubang ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar, bajunya disobek oleh Sayyidina Abu Bakar untuk menutupi lubang itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah diperkirakan aman oleh Sayyidina Abu Bakar, maka Abu Bakar mengajak Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Sehingga masuklah Rasulullah ke dalam gua.
Setelah masuk ke dalam gua, Bapak Ibu, Rasulullah tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Karena pastinya merasa capek, karena Rasulullah malam perginya dari rumah naik ke atas Jabal Sur itu waktu malam, yaitu pada malam Jumat. Rasulullah naik ke atas Jabal Sur pada malam Jumat bersama Sayyidina Abu Bakar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah sampai di atas Jabal Sur, Bapak Ibu, setelah masuk ke dalam gua, Rasulullah tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar melihat satu lubang tidak tertutup sebelumnya. Ya, Bapak Ibu kita lihat ke sebelah kanan, masih tertutup ini dengan rumah. Ya, ada di sebelah kanan. Oh, rumah ini pemukiman nih. Parkirannya agak susah. Ya, ya cuma bisa lihat. Tuh Jabal Surnya ya, Jabal Sur. Kita lihat. Sekarang naik ke atas Jabal Sur ada jalan baru. Itu jalannya itu. Itu jalan baru. Yang naik ke atas Jabal Sur. Dan sekarang naik apa mobil, bisa naik mobil. Sekarang naik mobil tuh. Naik mobil, ongkosnya nggak tahu berapa ya. 70 ya. 70 rial per orang itu biasanya. Itu ya. PP, jadi PP naik ke atas bisa naik mobil sekarang. Saya dulu pernah naik sekali tapi belum, masih ada jalan baru seperti itu, jalan kaki. Saya. Ntar Bang kalau mau naik ke sana. Siapa tahu yang mau naik. Nah ya itu adalah Jabal Sur, di atas sanalah guanya, di puncaknya. Ya, Rasulullah bersembunyi naik ke atas, itu waktu malam. Ya, Rasulullah naik ke atas. Seperti apa malam-malam naik ke atas? Dulu tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Ya, dan Rasulullah pun tidak membawa obor. Ya, karena dulu belum ada obor. Karena Rasulullah perginya itu sembunyi-sembunyi supaya Rasulullah tidak ketahuan oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Nah itu naiknya di situ tuh. Nah naik mobilnya. Nah dari sini nih kelihatan tuh, dari sana itu tuh. Nah yang masuk itu. Nah dari situ naik mobilnya terus sampai ke atas. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lihat semua Jabal Sur. Nah Insya Allah lihat semua kecuali yang tidur. Ya. Nah, kalau yang tidur nggak lihat. Ya. Semoga mimpi indah. Tapi masih mau tidur, masih baru berangkat. Ya, ngantuk banget ya. Biasa, ya biasa ngantuk. Karena pastinya kurang tidur. Ya, pastinya kurang tidur. Ya, pastinya kurang tidur. Kalau duit sih kayaknya nggak kurang, karena pada belanja semua. Ya, selalu belanja terus. Kayaknya pada belanja terus ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar berada di dalam gua, ada satu lubang yang tidak tertutup sebelumnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar, karena Rasulullah sedang tertidur di pangkuannya, Sayyidina Abu Bakar itu Bapak Ibu menutup dengan kakinya. Lubang itu ditutup dengan kakinya. Setelah ditutup lubang itu, maka Sayyidina Abu Bakar kakinya digigit. Ya, digigit. Karena digigit hewan yang berbisa,
pasti merasakan sakit. Dan Abu Bakar tidak mengeluh sama sekali walaupun merasakan sakit yang sangat sakit, karena di pangkuannya tertidur Rasulullah. Khawatir Rasulullah terbangun dari tidurnya. Walaupun Sayyidina Abu Bakar tidak mengeluh, akan tetapi Sayyidina Abu Bakar sampai meneteskan air mata karena sudah tidak kuat menahan sakit. Air mata itu jatuh di pipi Rasulullah sehingga Rasulullah terbangun dari tidurnya. Setelah Rasulullah terbangun dari tidurnya, Rasulullah menanyakan kepada Sayyidina Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar," kata Rasulullah, "kenapa engkau menangis? Itu batu semua. Apakah engkau menyesal menemaniku ke tempat ini?" Kata Rasulullah. Lalu Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Tidak ya Rasulullah, saya hanya kesakitan saja karena kaki saya sedang digigit hewan yang berbisa. Saya tidak kuat menahan sakit sehingga saya meneteskan air mata." Lalu kata Rasulullah, "Mana hewannya? Saya ingin tahu." "Ada di lubang ya Rasulullah," kata Sayyidina Abu Bakar. "Buka," kata Rasulullah, "saya ingin tahu seperti apa hewannya." Lalu dibuka lubang itu oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah dibuka, ternyata di dalam gua itu adalah ular. Jadi kaki Sayyidina Abu Bakar digigit oleh ular yang berbisa. Setelah Rasulullah melihatnya, Bapak Ibu, Rasulullah bertanya kepada ular ini, berbicara dengan ular seperti Rasulullah berbicara dengan Sayyidina Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Wahai ular, kenapa kau gigit sahabatku?" Kata Rasulullah, "Ini adalah sahabatku yang paling setia, yang selalu menemaniku baik dalam keadaan susah atau keadaan senang. Ini adalah sahabatku yang selalu membenarkan apa yang diucapkanku. Kenapa engkau gigit sahabatku ini?" Kata Rasulullah kepada ular. Lalu ular ini, Bapak Ibu, menjawab, "Saya sudah menunggu ratusan tahun di tempat ini karena saya mendengar kabar akan ada makhluk Allah, akan ada kekasih Allah yang paling mulia, yang paling disayangi oleh Allah akan singgah di tempat ini." Kata ular, "Setelah kekasih Allah itu sampai di tempat ini, lubang ini ditutup oleh sahabatmu, maka saya gigit kakinya supaya tidak menutupi lubang ini. Karena saking cintanya, saking khawatirnya sahabatmu kepadamu, sehingga lubang ini tidak dilepas walaupun merasakan sakit yang sangat sakit. Itulah sahabatmu yang paling setia," kata ular itu. Jadi Bapak Ibu, itu adalah alasan ular kenapa sampai menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar, karena ular itu ingin melihat Rasulullah, penasaran kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah kekasih Allah, makhluk Allah, kekasih Allah yang paling dicintai oleh Allah, yang paling disayangi oleh Allah, sehingga ular itu menjadi penasaran kepada Rasulullah. Ternyata setelah Rasulullah sampai di tempat itu, lubang itu tertutup oleh Sayyidina Abu Bakar, sehingga ular itu menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, sebentar saya beli air dulu ya. Karena ini musim panas, tentunya nanti Bapak Ibu pada haus semua. Saya beliin air dulu ya. Tunggu sebentar. Gua gitu Lin. Pusat komunal Apa sih penting? Aku ditinggal aja. ini posal berdua mas. Halo. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini nanti kita ambil mikot ya. Mikot kedua ya di Jaronan ya. Yang mau ikut mikot udah mau umroh udah siap-siap kan? Nanti foto.
belum? Udah banyak yang ikut umroh kedua ya, coba tunjuk tangan. Ikut kedua. Ikut kan? Ikut, tunjuknya jangan malu-malu. Oh banyak ya? Banyak ya, wah alhamdulillah ya, sehat semuanya ya, semangat ya. Amin. Takbir. Nah, besok itu ke Taif juga ikut lagi yang ketiga. Kalau mau ikut silakan ya. Yang kedua misalnya buat diri sendiri lagi boleh, buat ibadahkan ke orang tuanya boleh. Jadi ada niatnya disampaikan ke kita ya. Yang ketiga buat diri sendirinya boleh. Tapi kalau buat orang tua lagi misalnya dua-dua nikah aja boleh diniatin keduanya. Ya. Ada pertanyaan? Apa? Boleh. Saya setiap bulan umrohin ibu saya. Iya. Iya boleh, saya setiap bulan umrohin ibu saya. Atau saya gantian, ganti ini kan boleh 3 kali ya. Jadi Allah saya juga 3 kali. Ya. Kalau misalnya yang ketiga nggak sehat ya akan dipaksa ya. Kalau waktu itu masih panjang. Nah yang tadi Ustaz sampaikan itu kan ada kerja Bantul. Memang Al-Bari belum pernah kerja Bantul. Itu di luar paket. Semalam saya ngobrol-ngobrol sama Ustaz. Sangat bagus kalau Jabalur Al-Bari sering ke Gua Hiro. Saya udah sering banget. Oh Jabalur tadi yang ceritanya Ustaz sampaikan itu baru sekarang ada mobilnya enak itu bisa ke atas. Bagi jamaah yang mau ke atas ya pengen tahu sejarahnya Rasulullah guanya di sana, hukum di sini silakan ya. Itu masuknya aja 70 real masuknya. Mau ikut nggak apa-apa, nanti bisnya aku yang bayar, maksudnya ongkosnya. Jadi kalau yang untuk mobilnya bayar sendiri. Yang mau mengenal sejarah Rasulullah lebih dalam, terus mumpung lagi di sini, apalagi waktu masih panjang ya, masih 7 hari. Nanti info aja aku. Harinya besok tuh hari apa sih, Senin ya, sebelum hari Senin. Rabu lah ya, hari Rabu. Bentar, jadi kalau mau jalan siang, sore aku habis susu karena kalau panas nanti panas, kan cuacanya lebih panas banget ya. Jelas ya, kalau ada yang mau silakan. Kalau enggak ya aku sendiri sama Ustaz. Karena saya belum pernah ke Jabar Nur. Kalau Jabar Nur saya udah sering. Ya, ada pertanyaan Ibu? Ini ada pertanyaan. Oh, nanti Jabar Rahman. Ada Jabar Rahman. Yang belakang ada pertanyaan enggak? Ini didengerin ya. Saya nanti besok kita ada door prize ya, door prize gabungan ya. Insya Allah Al-Bari akan memberikan door prize untuk jamaah ya. Kita ngadain di acaranya di Taif pada saat makan mandi ya. Saya minta bantuan Ibu Rini dan Bu Isna ya. Sebabnya saya belum gulung-gulung ini ya, nama-namanya nggak sempet ya. Mungkin nanti diguntingin namanya, nanti kan dikocok ya. Nah dikocok itu diambil namanya, bisa jawabannya. Misalnya ini hadiahnya TV gitu. Nah siapa yang dapat misalnya si Sarah gitu, Mbak Sarah dapat. Terus harus ada ini pertanyaannya. Makanya didengerin di sejarahnya. Insya Allah pertanyaannya nggak susah. Jawabnya nggak ada pertanyaan Bu. Iya, diulang lagi sayang kan. Cerdas cermat. Nomor 2 ya. Masuk ke nomor dapat ya. Namanya. Jadi nanti diambil di apa di putar, nanti yang ambil satu lawan, saya, semuanya ada dua petugas. Jawabannya dijawab Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jelas nggak? Nah besok kalau ke Taif itu perjalanan 1 hari, jalan luar, kalau jam 7. Nah yang di depan pasti VIP duluan. Kalau yang belakangan ya emang dapetnya belakangan. Kayak pelatih itu biasa di depan, di kanan kelas jadi belakang. Iya, itu sesuai orang. Sesuai dengan itu apa yang datang ya. Ada pertanyaan? Haus. Apa? Ya, jadi ada pertanyaan lagi Bu. Kalau untuk ketiga, kalau ambil mikotnya di Taif, kalau yang kuat, kalau yang nggak kuat jangan. Ya, tapi kayaknya sih kuat-kuat semuanya ya. Kuat. Mumpung di sini, ya. Ke Taif itu jalan jam 7, pulangnya tuh malam ya. Kalau sekarang umrohnya tuh siang. Umrohnya itu habis zuhur panas. Ya, bawa kacamata ya, boleh pakai kacamata laki-laki atau perempuan. Jadi kita
melakukan umrohnya tuh siang hari nih sekarang. Tapi kotoin besok malam kayak kemarin. Nah, jadi kalau itu perjalanan jauh dari pagi jam 7 kita tidur ya ke ziarah ke Abdullah bin Abbas sahabat Nabi ya. Terus nanti ke Gondola ya, makan nasi mandi pojok itu sama apa namanya sepatu juga. Jadi lama sampai hotel itu kurang lebih mau maghrib. Nah, iya malam kalau yang Hati-hati aja, namanya cuma jin susah disebut. Ya, dia nggak belum dipaham. Oh, ini yang kecil, Ustaz. Kecil. Ini kan buat air. Pak Roni, ada pertanyaan lagi ya. Untuk perempuan, dengerin. Selama kita di kota Mekah dan Madinah, sholat apa yang tanpa ada ruku, sujud, dan lain-lain? Mayatnya diapain? Mayatnya diapain? Suruh berdiri. Sholat jenazah, jangan sholat mayat. Sholat jenazah, Mayat saya mau udah duluan. Ada berapa jumlah keramik yang terdapat di Indonesia ya. itu tuh? Tes, ayo. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ayo sambil dibagiin air sama roti. Nah, sejarahnya kita lanjut ceritanya. Ustaz, dua. Yuk, sampai di mana? Pak, 1, 2. Terserah. Sisanya kebagian. Dolar. Nanti kalau kurang ambil aja ini. Gigi dolar. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah, itulah alasan kenapa sampai menggigit kaki Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya ingin melihat Rasulullah. Seperti apakah? Biar dingin. Bisa lah AC atas ini. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu Bapak Ibu, setelah mulai ngasih penjelasan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah mengubati kaki Sayyidina Abu Bakar dengan ludah Rasulullah. Itu rumah Imam Sudesta. Itu diludahi oleh Rasulullah. Seketika itu pun kaki Sayyidina Abu Bakar langsung sembuh. Yang asalnya sakit belum diambil hilang. Diobati oleh Rasulullah dengan ludahnya. Diludahi oleh Rasulullah kaki Sayyidina Abu Bakar. Itulah ludah Rasulullah. Jadi ludah Rasulullah itu Bapak Ibu bisa buang obat dan bisa menjadi penawar racun. Itu adalah ludah Rasulullah. Dan ludah Rasulullah itu Bapak Ibu, baunya lebih harum dari bau minyak kasturi. Itu adalah ludah Rasulullah. Allah. Beda dengan ludah kita. Ya. Kalau ludah kita Bapak Ibu bisa jadi apa? Bau. Bisa jadi titanan. Infeksi. Ya, bisa jadi virus ludah kita, ya, apalagi baunya, ya, apalagi kita bangun tidur, Masya Allah, nggak tahu baunya sudah seperti apa, bau ludah kita, kalau bangun tidur, ya, nggak tahu seperti apa, ya, Masya Allah.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bedanya Rasulullah dengan kita Bapak Ibu ya. Bedanya hanya sedikit saja. Ya, ludah Rasulullah baunya harum, bisa buat obat. Sedangkan ludah kita jadi virus ya, dan baunya nggak tahu sudah bau apa, bau pete, bau apa. Ya, itu bedanya sedikit dengan kita. Kalau kita Bapak Ibu dikit-dikit tidur ya, kalau kita dikit-dikit makan. Kalau Rasulullah sedikit tidur, sedikit makan. Bedanya kan cuma sedikit ya kan dengan Rasulullah. Bapak Ibu, sama Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Bapak Ibu berada di atas Jabal Sur selama 3 hari 3 malam. Rasulullah naik ke atas Jabal Sur malam Jumat. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin Rasulullah hijrah. Rasulullah berangkat pada waktu malam, yaitu malam Seninnya, bukan hari Seninnya. Malam Seninnya Rasulullah berangkat dari atas Jabal Sur menuju ke kota Madinah dengan menaiki onta, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar, sama-sama menaiki onta. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang membantu Rasulullah dalam bersembunyi di dalam gua Sur, pertama adalah putra dan putri Sayyidina Abu Bakar. Putri Sayyidina Abu Bakar adalah namanya Siti Asma. Tugasnya untuk mengantarkan makanan kepada Rasulullah. Siti Asma waktu itu Bapak Ibu lagi hamil 8 bulan. Naik ke atas Jabal Sur ya. Saya potong sebentar. Lihat ke sebelah kanan, itu adalah Universitas Ummul Qura yang berada di kota Mekah. Di sinilah banyak mahasiswa anak Indonesia sekolah di tempat ini. Ini adalah khusus putra, ya nggak nyampur kalau di sini, ini putra. Ya, putrinya beda lagi tempatnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Siti Asma hamil 8 bulan bisa naik ke atas Jabal Sur. Itu adalah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Siti Asma 8 bulan lagi besarnya. Coba kalau ibu sekarang kira-kira bisa nggak naik ke atas Jabal Sur hamil 8 bulan ya. Jalan di jalan yang datar saja itu sudah ngos-ngosan, apalagi mau naik ke atas Jabal Sur ya. Yang kedua adalah putra Sayyidina Abu Bakar. Tugasnya adalah menyelidiki orang-orang kafir Quraisy, apa rencana selanjutnya orang kafir Quraisy karena sudah tidak bisa menangkap Rasulullah ya. Sedangkan orang kafir Quraisy itu Bapak Ibu mengadakan sayembara, siapa yang menangkap Muhammad baik hidup ataupun mati akan dikasih hadiah 100 unta. Itulah hadiah yang paling menarik ya, yang semua ingin mendapatkan hadiah 100 unta itu. Maka semua orang kafir Quraisy mencari ke tempat, ke bukit, ke pasar, ke tempat yang ramai, sepi, jurang, di bukit, semuanya dicariin oleh orang-orang kafir Quraisy. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tugas putra Sayyidina Abu Bakar, yaitu Abdullah bin Abu Bakar, memata-matai orang kafir Quraisy. Pada waktu malam naik juga ke atas Jabal Sur untuk melaporkan kepada Rasulullah apa rencana orang kafir Quraisy selanjutnya ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Bapak Ibu setelah berada di atas Jabal Sur, orang kafir Quraisy yang sudah mengepung rumah Rasulullah, yang sudah ketiduran, ternyata tidurnya sampai terbit matahari. Itu pun dibangunin oleh orang lain, dibangunin oleh orang kafir Quraisy, dibangunin, bangun, katanya mau nangkap Muhammad, kenapa pada tidur? Ternyata sudah terbit matahari, bangun kaget, akhirnya masuk ke rumah Rasulullah. Yang ada di dalam rumah Rasulullah cuma Sayyidina Ali yang berada di rumah Rasulullah. Lalu bertanya kepada Sayyidina Ali, kemana Muhammad? Sayyidina Ali menjawab, saya sudah semalaman berada di sini menunggu Rasulullah, ternyata sampai saat ini tidak kunjung datang. Itu jawaban Sayyidina Ali kepada orang-orang kafir Quraisy.
Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah Bapak Ibu cerita singkat tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ceritain semuanya, maka cerita ini tentang hijrahnya saja dari Jabal Sur ke Madinah ini nanti sampai pulang tidak akan selesai. Ya, maka itu saja cerita singkatnya tentang hijrahnya Rasulullah SAW di kota Mekah sebelum berangkat sampai berangkat Rasulullah ke kota Madinah. Jadi Rasulullah berangkatnya pada hari malam apa? Berangkatnya pada malam Jumat. Naik ke atas Jabal Surnya malam Jumat. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, lihat ke sebelah kanan. Di sebelah kanan yang banyak pepohonan itu adalah Arafah. Yang ada pelang kuning besar itu adalah batas Arafah. Ya, Arafah itu ada batasnya. Itu ada pelang kuning besar kan? Ya, itu adalah batas Arafah. Yang hajian Oh, sini yang nih. pelang kuning. Sekarang ada di sebelah kiri. Nah, sekarang di sebelah kiri. Nah, itu adalah Arafah. Bapak Ibu, Arafah ini adalah tempat wukuf bagi para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji, yaitu pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, pada tanggal 9 Dzulhijjah semuanya berkumpul di tempat ini. Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi Bapak Ibu yang tidak bisa wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Ya. Wukuf di Arafah adalah rukun haji yang tidak bisa ditebus dengan dam. Apabila tidak wukuf di Arafah, maka hajinya tidak sah. Ya. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tanggal 9 Bapak Ibu semuanya manusia yang ingin melaksanakan ibadah haji berkumpul di tempat ini. Arafah ini Bapak Ibu penuh dengan manusia. Arafah ini juga adalah gambaran kita nantinya berada di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita kepanasan, matahari sejengkal, ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, tergantung dari amal perbuatan selama kita berada di atas dunia ini. Yang bisa nanti memberikan syafaat kepada kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak tidak peduli kepada kita, harta tidak ada gunanya, teman sudah tidak peduli kepada kita. Nantinya yang peduli kepada kita hanya satu, yaitu amal perbuatan kita. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah Bapak Ibu yang kotak-kotak ini adalah tempat tenda. Itu masih ada kerangka tendanya. Tuh, masih ada itu bekas yang kemarin belum dicabutin. Tenda di sini Bapak Ibu tidak permanen. Jadi setelah AC aja tuh di lapangan AC tuh. maka tenda itu diambil kembali oleh pemerintah Arab Saudi. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ini penuh. Tuh AC doh. Di pinggir-pinggir jalan ini biasanya Bapak Ibu ada kontainer yang menyediakan makanan, roti, es krim, payung dan sebagainya, minuman, air. Pokoknya tinggal ambil saja. Allah, sudah bisa Ya. ya. Gratis itu semuanya di pinggir-pinggir jalan ini. Jadi Bapak Ibu semuanya yang wukuf di Arafah, yang pernah merasakan wukuf di Arafah, tahu seperti apa puncak panas di kota Mekah ini. Ya, pernah saya kalau nggak salah 2023 itu saya haji, panasnya sampai 51 derajat. Ya, iya mungkin. Saya lupa sudah. Ya 2003, pokoknya 2003. Saya ingatnya 2003 itu. Bapak Ibu, saya akan bawa tenda sendiri, bawa terpal itu. Terpal itu sampai meleleh. Saking panasnya. Ya. Insya Allah 2023 itu yang sangat panas itu. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di Mekah pada mulai dari tanggal 8, 9, 10, 11, 13 itu orang pada sibuk semuanya yang melaksanakan ibadah haji. Ya.
Kalau di Indonesia pada tanggal 8 Dzulhijjah sibuk dengan apa? Hah? Kurban, Mengapa? Nyate. Potong jari. nyete. Ya, kalau tanggal 8 di Indonesia yaitu sibuk dengan berpuasa. Puasa apa namanya? Yang puasa. 8 puasa apa? Tarwiyah. Yang pernah puasa insya Allah tahu. Yang pada tanggal 9-nya puasa apa? Arafah. Jadi Bapak Ibu, pada hari Arafah itu adalah doa yang sangat mustajab. Tidak hanya di Arafah saja, di dunia ini semuanya, walaupun di Indonesia, doa pada tanggal 9 Dzulhijjah itu adalah doa mustajab. Karena dimulainya wukuf di Arafah setelah tergelincirnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ya, kalau Imam Syafi'i dari tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar, berarti besok paginya subuh. Ya, dari zuhur sampai subuh besok paginya, tanggal 10-nya berarti ya. Wukuf di Arafah ini afdalnya yaitu pada waktunya dari waktu zuhur sampai maghrib, afdal wukuf di Arafah. Jadi setelah wukuf dimulai dari waktu zuhur itu, maka doa-doa sangat mustajab. Jadi Bapak Ibu, nanti pada tanggal 9 Dzulhijjah perbanyaklah berdoa. Ya, jangan lupa. Tapi masih lama, kurang 1 tahun. Ya. Jadi ingat, pada tanggal 9 Dzulhijjah Arafah itu adalah wukuf. Di sini pada wukuf semua itu doa-doa mustajab Bapak Ibu ya. Jadi perbanyaklah berdoa, berzikir di situ. Apa Bapak Ibu yang dikerjakan orang wukuf di Arafah ini? Tidak ada kerjaan apa-apa, itu hanya berdiam diri. Kerjaannya tidak capek, hanya berzikir saja. Yang menjadi capek karena kita kepanasan. Ya, itu yang menjadi capek karena kita kepanasan seharian berada di tempat ini. Jadi para jemaah itu Bapak Ibu datang dari waktu malam ke tempat ini, biasanya dari habis maghrib terus sampai sore, sampai duhur mulai berdatangan ke tempat ini, ke Arafah ini. Jadi berdatangan semuanya ke tempat ini, sehingga bagi para jemaah yang ingin melaksanakan ibadah haji, semuanya berdatangan ke tempat ini. Ada sisa air? Iyalah, saya nggak dapat air sama Bu Edi. Enggak, itu memang lebih. Saya beliin lebih. Saya di kardus ada nggak di kardus? Di kardus. Di belakang itu. Saya? Enggak, saya sudah beli lebih maksudnya. Lebih. Itu kan isinya 24 itu satu kardus. Harusnya 40. Masih dua sih. Iya, yang Enggak ada ya? dua yang hari satu. Ya udah, kalau nggak ada nggak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini saya sudah ada, ini sudah dikasih. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, tamu Allah, tamu Rasulullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di Arafah ini Bapak Ibu adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa, yaitu tepatnya di Jabal Rahmah. Ya, di Jabal Rahmah yaitu Bukit Rahmah, ya, bukit kasih sayang, adalah tempat bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ada Fitri sudah punya jodoh, punya yayang sudah. Ya. Yang gak punya ini harus banyak doa nanti di sana.
Bapak Ibu yang dimuliakan Oh, ke sana oleh tuh. Allah, Di atas rame tuh. biasanya jamaah yang mendatangi Jabal Rahmah ada sebagian yang berdoa di sana, minta jodoh dan sebagainya, dan ada juga Ketahuannya jahat-jahat di ibu-ibunya. tanah haram ini, Bapak Ibu, doanya mustajab, ya. Di tanah haram doanya mustajab. Berdoa di mana saja, Bapak Ibu. Makanya hati-hati dengan ucapan kita, harus dengan ucapan yang baik-baik saja, ya. Jangan sampai ucapan yang tidak baik, karena mustajab, siapa tahu nanti doanya dikabul oleh Allah. Amin. Tidak. Nah, makanya dari itu harus berdoa yang baik-baik saja. Kita sudah sampai, Bapak Ibu, dan biasanya Bapak Ibu di sini itu Bapak Ibu banyak godaannya. Maka dari itu Bapak Ibu hati-hati dengan godaan. Belanja. Apabila tidak tahan dengan godaan itu, Godaan belanja. Bapak Ibu duitnya akan hilang. Ya, godaannya adalah orang jualan. Ya, hati-hati ya. Ayo.